Halo semuanya, selamat datang di channel 1N02 bersama saya, Wan. Akan banyak sekali video yang membuatmu penasaran. Oleh karena itu, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan. So, di video kali ini saya akan kembali membacakan sebuah cerita horor. Cerita horor kali ini berjudul tentang Cikukun Meminta Tumbal. Sebelum ke videonya, pastikan lampumu sudah dimatikan karena mereka suka kegelapan. Jalan lintas provinsi yang melewati desa Adimulya selalu dipenuhi kendaraan pada siang hari. Tapi begitu malam datang, apalagi melewati tengah malam, suasana berubah total. Jalannya lengang, udara dingin, dan dari jauh hanya terdengar suara angin yang menembus celah pepohonan. Di antara para sopir, ada satu bagian jalan yang selalu diwaspadai, Jalan Cikukun. Panjangnya tak sampai 2 km, tapi keloknya curam. Diapit jurang di satu sisi dan tebing batu di sisi lain. Namun yang membuatnya terkenal bukanlah medannya, melainkan kutukan yang diyakini warga desa. Saat proyek pelebaran jalan dilakukan, pekerja menemukan makam tua tanpa nisan tepat di jalur pengerjaan. Ada tulang-tulang yang muncul dari tanah, beberapa masih terikat kain kafan yang robek. Seorang mandor sempat menyarankan untuk memindahkan, tapi keputusan akhir, makam itu digusur begitu saja. Tak lama setelah membuka jalan baru, kecelakaan pertama terjadi. Sebuah bus malam yang penuh penumpang terguling di tikungan Cikukun dan terjun ke jurang. Semua penumpang tewas di tempat. Sejak itu, setiap tahun pada bulan yang sama, jalan itu selalu memakan korban jiwa. Orang-orang desa menyebutnya Cikukun lagi minta tumbal. Malam itu, Rudi, sopir angkot antar desa, baru saja menurunkan penumpang terakhir di pasar kota. Jalan pulangnya hanya satu, lewat Cikukun. Jam di dashboard menunjukkan 00:32. Udara dingin merambat dari celah jendela dan kabut mulai turun dari bukit. Rudi memutar radio, tapi siarannya hanya dipenuhi suara kresek-kresek tak jelas. Sebelum berangkat, seorang sopir senior pernah berpesan, kalau lewat Cikukun tengah malam, jangan angkat penumpang. Kalau ada yang berdiri di pinggir jalan, jangan berhenti. Tapi malam itu, Rudi merasa biasa saja. Baginya, satu-satunya bahaya hanyalah remblong atau ban tergelincir. Di mulut Cikukun, lampu depan angkot menangkap sosok perempuan berdiri di pinggir jalan. Bajunya putih lusuh, rambutnya panjang menutupi wajah. Perempuan itu mengangkat tangan, memberi isyarat ingin menumpang. Tanpa pikir panjang, Rudi menginjak rem dan membuka pintu. Perempuan itu naik, duduk di kursi paling belakang, dan menunduk diam. Angkot mulai menuruni kelokan pertama. Tidak ada suara selain derum mesin dan desis ban di aspal basah. Rudi mencoba membuka percakapan. "Mau kemana, Mbak?" Tidak ada jawaban. Ia melirik ke kaca spion tengah, tapi karena kabin gelap, wajah perempuan itu sulit terlihat. Sekitar 1 menit kemudian, kaca depan mulai berembun, udara di kabin semakin dingin, yang menusuk hingga ke tulang. Rudi menyeka kaca dengan tangan, lalu tanpa sengaja menatap spion lagi, dan saat itu kursi belakang penuh oleh penumpang.
Laki-laki, perempuan, anak-anak, semuanya berpakaian rapi seperti menghadiri pesta. Tapi wajah mereka pucat, sebagian membiru dan matanya kosong. Ada yang lehernya miring seperti patah, ada yang bajunya berlumuran lumpur, dan di tengah-tengah mereka duduk seorang wanita bergaun pengantin. Matanya menatap Rudy tanpa berkedip. Bibirnya tersenyum tipis, tapi senyum itu dingin. Saat melewati tikungan tajam, dari arah jurang terdengar suara-suara. Tangis, tawa, bisikan. Tahun ini, kamu gantinya. Rudy menelan ludah. Tangannya bergetar di setir. Pedal gas seperti berat, dan kemudi terasa seperti ditarik ke arah tepi jalan. Rudy menginjak rem, tapi pedalnya keras, tak bergerak sama sekali. Kecepatan angkot meningkat, jurang semakin dekat. Wanita bergaun pengantin itu kini berdiri di lorong, mendekatinya perlahan. Kalau kamu ikut kami, kamu akan pulang. Wajahnya makin dekat, aroma anyir darah memenuhi kabin. Tiba-tiba, suara klakson panjang membelah kabut. Cahaya lampu dari kendaraan besar menyilaukan mata Rudy. Sopir truk berteriak dari jendela, "Woi, balik ke jalan!" Rudy tersadar membanting setir. Angkot terguncang keras, nyaris menabrak tebing di sisi kanan. Saat ia menoleh lagi ke kursi belakang, kosong. Tak ada siapapun. Keesokan harinya, warga desa Adimulya menemukan bangkai motor di dasar jurang Cikukun. Pengendaranya tewas. Kepalanya hilang entah kemana. Orang-orang hanya berbisik, tumbal tahun ini sudah diambil. Rudy tidak berkata apa-apa. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu semalam seharusnya giliran dia. Sejak itu, setiap kali ia melintas Cikukun, bahkan di siang hari, ia merasa ada mata yang mengawasinya dari balik pepohonan. Dan kadang, di malam yang sunyi, ia mendengar suara di telinganya. Kita belum selesai, Rudy. Tamat. Cerita ini hanyalah sebuah karangan, tapi Cikukun, jalan provinsi yang menghubungkan antar kecamatan Wanerja dan Majenang, memang sering sekali terjadi kecelakaan. Bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Dan baru-baru ini ada kasus pembunuhan anak yang terjadi di Cikukun. Untuk kalian semuanya yang suka lewat Cikukun, coba absen di kolom komentar dan dari mana kalian berasal. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa support channel ini agar makin maju dan berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Sekian untuk video kali ini. Saya Wan. Sampai jumpa di video selanjutnya.